Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sekian banyak sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan keberanian, ketakwaan, dan kecerdasan, ada satu nama yang sering luput dari perhatian. Tubuhnya kecil, kurus, dan tak mencolok. Namun ilmunya menggetarkan bumi. Dialah Abdullah bin Mas'ud, sang penjaga Al-Quran dan ahli fikih paling awal dalam Islam. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudzali. Beliau berasal dari suku Hudzail dan termasuk generasi awal yang memeluk Islam. Saat pertama kali bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia masih seorang pemuda sederhana, bekerja menggembala kambing milik Uqbah bin Mu'id. Kisah pertemuan pertamanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat unik. Suatu hari, Rasulullah bersama Abu Bakar melewati tempat Abdullah menggembala. Mereka meminta susu dari kambing-kambing itu, tapi Abdullah mengatakan kambing itu bukan miliknya. Melihat kejujuran sang pemuda, Rasulullah pun meminta kambing betina yang belum pernah dikawinkan. Kemudian, beliau mengusap puting kambing itu sambil berdoa. Lalu keluarlah susu yang banyak, cukup untuk mereka bertiga. Itulah awal mula Abdullah bin Mas'ud mengenal dan mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama setelah masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud menjadi salah satu orang kepercayaan Nabi. Ia dikenal sebagai orang pertama yang membaca Al-Quran dengan suara lantang di depan Ka'bah, di hadapan para pembesar Quraisy. Ketika para sahabat lain takut melakukannya, Ibnu Mas'ud maju tanpa ragu. Ia membaca surah Ar-Rahman dengan suara lantang di tengah kerumunan musyrikin Quraisy. Lalu mereka pun memukulnya hingga babak belur. Tapi tahukah kamu apa yang dia katakan setelah itu? Aku tak pernah merasa lebih ringan menghadapi mereka dibandingkan hari ini. Dan jika kalian mau, aku akan ulangi lagi besok. Abdullah bin Mas'ud bukan hanya pemberani. Ia juga termasuk sahabat yang paling banyak menghafal Al-Quran langsung dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, beliau bersabda, "Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan bacaan yang segar seperti diturunkan, maka bacalah seperti bacaan Ibnu Ummi Abd atau Abdullah bin Mas'ud." Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Mas'ud memiliki pemahaman agama yang sangat dalam. Banyak hukum Islam yang dirujuk dari pendapatnya. Ia adalah guru bagi sahabat-sahabat junior seperti Alqamah, Al bin Abi Thalib bahkan mengakui keilmuannya. Saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau mengutus Abdullah ke Kufah sebagai guru dan penasihat. Dan di sana, Ibnu Mas'ud menjadi pionir dakwah dan ilmu, mengajarkan Al-Quran, hadis, dan fikih. Ibnu Mas'ud meriwayatkan lebih dari 800 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis terkenal tentang tahapan penciptaan manusia dalam rahim, yang kini terbukti secara ilmiah. Hadis tersebut berbunyi, "Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah." Sebuah bukti bahwa beliau bukan hanya ahli dalam ilmu, tapi juga perawi terpercaya. Namun, sebagaimana manusia pada umumnya, kehidupan Abdullah bin Mas'ud pun berakhir dengan penuh kesederhanaan. Ia wafat di Madinah pada tahun 32 Hijriah saat pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum wafat, ia sempat berkata,
Dosa yang paling aku sesali adalah setiap hari yang berlalu tanpa aku menambah amalanku kepada Allah. Sebuah kalimat yang mengguncang hati. Betapa manusia sebijak Ibnu Mas'ud pun masih merasa belum cukup dalam beribadah. Sahabat kecil bertubuh kurus ini bukan panglima perang, bukan saudagar kaya. Namun warisannya lebih abadi. Ilmu, ketakwaan, dan Al-Quran yang diajarkan pada generasi setelahnya. Dari Abdullah bin Mas'ud, kita belajar bahwa yang penting bukan fisik, bukan status sosial, tapi ketulusan hati, kejujuran, dan kecintaan terhadap Al-Quran. Semoga kita bisa meneladani semangatnya, menjadi pembela Al-Quran dan pencari ilmu sejati, sampai akhir hayat kita nanti. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kisah inspiratif ini. Karena satu klik dari Anda bisa jadi sumber pahala yang terus mengalir. Sampai jumpa di kisah sahabat Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.